Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak sekalian, mas-mas sekalian yang saya muliakan dan saya hormati, para peserta ngaji bareng daurah bebarengan membahas kitab Al-Faraid Al-Muyassar atau bahasan ilmu waris, yang mana pada kesempatan kali ini tentunya tidak lupa monggo kita bersyukur kepada Allah, senantiasa memuja dan memujinya, karena dengan limpahan karunia berbagai banyak fadilah yang Allah berikan, di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa untuk ngaji bareng. Kemudian perkara selanjutnya tentunya tidak lupa saya berterima kasih kepada pengurus Peduli Muslim Ustaz Indra Jati, Ustaz Jati, dan juga pengurus yang lainnya tentunya, yang ngapunten saya mungkin belum terlalu banyak hafal nama-namanya, dan juga para relawan yang lain yang kalau tidak karena Allah SWT kemudian usaha dari panjenengan sekalian, maka tentunya kegiatan seperti ini tidak akan bisa terlaksana. Dan sebelumnya juga saya memposisikan diri di sini teman belajar nggih, sinau sesarengan gitu. Mungkin saya punya ilmu sedikit yang panjenengan juga mungkin juga punya pengalaman dan juga punya ilmu yang barangkali saya yang tidak punya. Jadi di sini sifatnya sinau bareng, ya, belajar bersama. Dan untuk mempersingkat waktu, karena ngapunten saya tadi datangnya telat, jadi kita langsung mulai saja, atau mungkin nanti sebagai kompensasi ya, atau sebagai ganti dari waktu yang telat, mungkin nanti agak dipangkas coffee breaknya ya. Jadi terjadwalkan 30 menit nih, mungkin jadi 20 menit itu misalnya, atau 15 menit. Atau istirahat siangnya nanti juga dipangkas sebagian, atau kalau mau ditambah setelah asar juga boleh gitu. Pripun? Saya telatnya kan setengah jam tadi, bisa dikatakan. Oke, nanti bisa insyaallah. Langsung saja kita langsung masuk halaman 8. Jadi muqaddimah tidak perlu kita baca karena nanti mengambil waktu. Langsung aja ke halaman ke-8. Mabadi ilmil faraid, ya. Mabadi ilmi faraid. Itu dasar-dasar yang berkaitan dengan ilmu faraid. Dan sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada Ustaz Jati bahwa harus menjadi perhatian yang serius. Harus hafal surah An-Nisa ayat 11, 12 dan surah An-Nisa ayat terakhir. Pun hafal sedanten ya. Ayat 11, 12 dan ayat terakhir. Plus artinya. Plus artinya, karena itu pondasi intinya. Nanti semua berujung ke situ. Kalau saya bilang ini fulan dapatnya setengah, fulan dapatnya 1/6, saya akan tanya kutipan ayatnya. Yang menunjukkan dia dapat 1/3 itu yang mana? Yang menunjukkan dia dapat 1/6 itu yang mana? Ini ada kaitan intinya dengan 3 ayat penting tadi, ayat 11, 12 dan ayat terakhir di surat An-Nisa. Ya, karena poin inti tentang pembagian waris itu di 3 ayat tadi, ya. Jadi makanya kemarin saya sampaikan kepada beliau, tolong diingatkan dengan baik, peserta harus hafal 3 ayat itu plus artinya gitu. Oke, kita mulai saja halaman 8, Mabadi ilmil faraid. Pertama, ta'rifuhu. Pertama terkait atau sebelumnya sudah ada yang pernah belajar belum ilmu waris? Mungkin kalau yang Ustaz sampun, Ustaz Gunarto, Ustaz Jati. Mosok? Oke. Berarti saya pelan-pelan ini atau beribun, kita usahakan. Pertama, ta'rifuhu definisinya ilmun bi usulin yu'rafu biha qismatut tarikat ala mustahiqiha. Ilmun bi usulin yu'rafu biha qismatut tarikat ala mustahiqiha. Definisinya dia adalah sebuah ilmu, ya, ilmun, ya,
sebuah ilmu biusulin, dengan prinsip-prinsip atau pondasi-pondasi. Tenang, nanti saya akan ulang ya. Sebuah ilmu dengan prinsip-prinsip atau pondasi-pondasi yu'rafu biha, yang dengan prinsip-prinsip tersebut akan diketahui ya, akan diketahui qismatut tarikat, pembagian harta peninggalan, pembagian harta peninggalan ala mustahiqiha, kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Saya ulangi. Definisinya adalah ilmun, dia sebuah ilmu biusulin, dengan prinsip-prinsip atau dasar-dasar, yu'rafu biha, yang dengan prinsip-prinsip atau dasar-dasar tadi bisa diketahui ya, bisa diketahui apa? Qismatut tarikah, pembagian harta peninggalan, harta peninggalan mayit tentunya, ala mustahiqiha, kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Ada yang tinggalan? Saya ulangi, ilmun, satu ilmu, disiplin ilmu, biusulin, dengan prinsip-prinsip atau dasar-dasar, yu'rafu biha, yang dikenal dengannya atau diketahui dengannya, qismatut tarikah, pembagian harta peninggalan ala mustahiqiha, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maudu'uhu, topik bahasannya, ilmu waris ini topik bahasannya adalah ya at-tarikat, itu harta peninggalan ya. Wa man yastahiquha, dan siapa yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, minal warasah, dari para ahli waris ya. Wa nasibu kulli waris, dan jatah setiap ahli waris berapa, jatah setiap ahli warisnya dapat berapa. Saya ulangi, maudu'uhu, topik bahasan dari ilmu waris ini adalah at-tarikat, yaitu harta peninggalan itu sendiri. Kemudian waman yastahiquha, dan siapa yang berhak menerimanya ya, minal warasah, dari kalangan ahli waris. Wa nasibu kulli waris, dan jatah setiap ahli waris itu berapa. Taib. Kemudian samaratuhu ya, manfaat atau buah dari ilmu ini apa? Faedahnya apa? Manfaatnya apa? Manfaat, faedah atau hasil dari mempelajari ilmu ini adalah i'ta'u kulli warithin haqqahu syar'iyyah. I'ta'u kulli warithin haqqahu syar'i, yaitu memberikan kepada setiap ahli waris haknya secara syar'i. Ya, memberikan kepada setiap ahli waris haknya secara syar'i. Alias secara syariat fulan haknya dapat berapa. Dengan memberikan dia sesuai porsinya, itu adalah faedah dari kita bisa atau kita tahu ilmu waris. Faedahnya adalah i'ta'u kulli waris, memberikan kepada setiap ahli waris haknya secara syar'i. Fadluhu ya, fadluhu sekarang terkait keutamaannya. Keutamaannya apa? Belajar ilmu waris ya. Ilmul faraidhi min ajallil ulum wa afdaliha. Ilmu faraid adalah di antara ilmu yang paling mulia dan yang paling utama. Dia di antara ilmu yang paling mulia dan paling utama. Wa qad waradat fi fadlihi iddatu ahaditsa minha, dan telah datang menjelaskan terkait keutamaannya beberapa hadis. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, ta'allamu al-qur'ana ta'allamul qur'ana wa'allimuhun nasa. Pelajarilah oleh kalian Al-Quran dan ajarkanlah dia kepada manusia. Wa ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nasa. Dan pelajarilah oleh kalian ilmu faraid, ilmu waris, wa'allimuhun nas, dan ajarkan dia kepada manusia. Nanti insya Allah saya ulangi lagi ya. Fa inni mru'un makbudun. Karena saya, itu Nabi SAW, adalah seorang yang kelak akan dicabut. Maksudnya Nabi SAW akan datang masa ajalnya, beliau akan meninggal. Wa innal ilma sayuqbad, sebagaimana ilmu ya juga akan dicabut. Wa tazharul fitan, dan nanti fitnah akan muncul ya, ujian akan banyak muncul. Hatta yakhtalifal isnan, sampai-sampai nanti ada dua pihak yang berseteru,
fil fariidah, dalam masalah pembagian waris. La yajidani man yaqdi biha. Keduanya tidak mendapati orang yang menjadi penengah atau orang yang memberikan jalan keluar dari perselisihan yang mereka sedang hadapi. Saya ulangi. Ilmul faraid min ajallil ulum wa afdaliha. Ilmu faraid adalah di antara ilmu yang paling mulia dan yang paling utama. Wa qad waradat fi fadlihi iddatu ahadits minha. Telah datang menjelaskan tentang keutamaannya beberapa hadis, di antaranya sabda Nabi SAW, ta'allamul qur'ana wa'allimuhun nas. Pelajarilah oleh kalian Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia. Wa ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas. Dan pelajarilah oleh kalian ilmu faraid dan ajarkan dia kepada manusia. Fa inni mru'un maqbudun, karena saya adalah orang yang kelak akan dicabut, akan datang ajal saya. Wa innal ilma sayuqbad, dan sungguhnya ilmu juga ke depan akan dicabut. Wa tazharul fitan, dan juga akan muncul konsekuensi dari itu, akan muncul banyak fitnah. Hatta yakhtanifal itsnan, sampai-sampai nanti didapati dua pihak berseteru fil fariidah, dalam masalah pembagian waris. La yajidani, keduanya tidak mendapati man yaqdi biha, orang yang memberikan jalan keluar dari perselisihan yang mereka hadapi. Jadi dari hadis pertama ini Nabi SAW menyandingkan keutamaan mempelajari faraid dan mengajarkannya, ya, berturutan setelah keutamaan mengajarkan atau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi secara dalalatul iktiran, secara penyandingan, seakan-akan kedudukannya hampir sama. Sisi lain juga, ya, orang yang mempelajari ini atau orang yang meninggalkan ini akan berkonsekuensi nanti jika ke depan ada orang-orang yang berselisih, sampai-sampai tidak ada yang memberikan penengah atau memberikan jalan keluar. Maka berarti orang yang punya kemampuan untuk menguasai ini berarti dia punya, ya, fadilah, keutamaan bisa mendamaikan saudaranya kaum muslimin yang sedang berseteru. Ini merupakan keutamaan. Taib, dikeluarkan hadisnya oleh Imam An-Nasa'i, ya, Al-Hakim dalam Mustadrak, dan dinyatakan oleh penulis dinyatakan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, hadza haditsun sahihul isnad. Hadis ini secara sanadnya atau rantai periwayatan hadisnya dinyatakan sahih, walam yukharrijahu walahu illah, tapi Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya dan ada illahnya. Oh, sedikit ya, saya belum menyebutkan tadi penulisnya ini Syekh siapa yang namanya Abdul Syakur Muallim Abdul Farih. Beliau orang Somalia, ya, orang Somalia, dan memang punya buku-buku ringkas usul fikih muyassar, nahwu muyassar, kemudian faraid muyassar. Dan kemarin saya lihat-lihat, setelah saya bandingkan dengan beberapa buku yang lain, ini paling mudah gitu, paling mudah dan paling simpel. Jadi saya pilih buku ini untuk jadi bahan panduan. Karena kemarin ada opsi kedua, buku waris SMA Saudi, tapi saya lihat pembahasannya terlalu panjang, juga lebih jelimet. Jadi semoga dengan milih buku yang ini nanti bisa lebih dimudahkan, karena contoh-contoh masalahnya juga banyak. Taib. Ya, untuk SMA. Yang itu untuk SMA. Yang saya kirim ke jenengan itu untuk SMA. Nggih. Ya, SMP lah. Ya. Nggih. Kita lanjutkan. Kemudian di antara hadis yang lain terkait keutamaan belajar ilmu waris, Nabi SAW mengatakan, man qata'a miratha warisihi qata'allahu mirathahu minal jannah yaumal qiyamah. Man qata'a miratha warisihi qata'allahu mirathahu minal jannah yaumal qiyamah. Nabi menyatakan, barang siapa yang memutus, atau mungkin ya dipahami menghalangi jatah warisan dari ahli waris, maka Allah akan memutus jatahnya dari surga kelak di yaumil qiyamah. Barang siapa yang memutus jatah warisan dari ahli waris, maka Allah akan memutus jatahnya dia di surga kelak di yaumil
qiyamah. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunannya. Nah, terputusnya atau terhalangi seorang ahli waris dari mendapatkan warisannya tidak lain tidak bukan karena orang-orang mulai tidak paham bagaimana pembagian waris secara syar'i. Orang-orang jahil untuk membagi peninggalan mayit sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, ketika konsekuensi dari tidak pahamnya orang terhadap ilmu waris menjadikan nanti dia diancam kalau sampai terjadi penunaian harta peninggalan mayit tidak kepada pihak yang berhak, alias terputus, terhalangi orang yang harusnya berhak menjadi tidak dapat, itu diancam oleh Allah nanti akan dihalangi juga jatahnya dari surga. Ini berarti makna kebalikannya, berarti kita diperintahkan untuk mempelajari itu supaya kita tidak dapat ancaman. Ya, mafhum mukhalafahnya, makna kebalikannya adalah berarti kita bagaimana caranya supaya kita tidak dapat ancaman ini. Berarti konsekuensinya kita disuruh untuk mempelajari supaya dengan ketika mempelajari tahu ilmunya, ketika tahu ilmunya bisa mengaplikasikannya dalam kasus-kasus terutama untuk keluarga sendiri ataupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah, ya, wa warada annahu nisful ilm, dan telah datang juga penjelasan bahwa waris itu adalah, belajar ilmu waris adalah nisful ilm, wa annahu awwalu ilmin yunza'u minal ummah. Wa warada annahu nisful ilm, disebutkan dalam hadis yang lain, dijelaskan bahwa waris ini atau ilmu waris adalah separuh dari ilmu. Wa annahu awwalu ilmin yunza'u minal ummah, dan dia juga di antara ya ilmu yang pertama yang dicabut dari umat, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang tadi sempat dikutipkan oleh Ustaz Jati, juga disebutkan oleh Al-Baihaqi. Ya, walaupun para ulama banyak yang menghukumi atau sebagian menghukumi hadisnya lemah, ya, di antara Syekh Albani menilai hadisnya dhaif. Tapi ya, secara makna itu hadis itu tetap dibawa dalam beberapa literatur pembahasan ilmu waris, hadis itu tetap dibawa. Nabi mengatakan, ta'allamul faraidha wa 'allimuha. Pelajarilah oleh kalian ilmu faraid dan ajarkanlah. Fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa. Karena dia adalah separuh dari ilmu dan dia mudah terlupa. Wa annahu awwalu ilmin yunza'u min ummati, dan dia adalah ilmu yang pertama yang dicabut dari umatku. Jadi dia disifati sebagai nisful ilm. Ini tambahan dari saya saja, ya. Kenapa ilmu waris dinyatakan sebagai nisful ilm, separuh dari ilmu? Paling tidak para ulama menjelaskan ada dua alasan. Pertama, li'annahu yata'allaku bil maut, karena dia adalah ilmu yang berkaitan dengan kematian, alias prakteknya itu hanya setelah orang mati, ya. Sedangkan ilmu yang lain itu dipraktekkan ketika orang masih hidup, ya. Tentang tata cara sholat, ya, zakat, hibah, kemudian juga haji dan yang lainnya, sholat, puasa, itu adalah ilmu-ilmu yang kaitannya tatkala orang masih hidup. Adapun waris adalah ilmu yang kaitannya setelah orang meninggal. Makanya Nabi mensifatinya sebagai nisful ilm, separuh ilmu. Alasannya adalah karena dia adalah ilmu yang kaitannya pembahasannya setelah orang meninggal. Sedangkan sisa ilmu yang lain membahas tentang orang ketika masih hidup. Kemudian alasan kedua, kenapa waris dinyatakan sebagai separuh ilmu? Li'annahu yata'allaku bimilkin ittirari. Ya, ammal akhar fa yata'allaku bimilkin ikhtiyari. Dinyatakan sebagai separuh ilmu karena pembahasan waris itu adalah kaitannya dengan kepemilikan yang darurat, kepemilikan yang otomatis tanpa opsi. Maksudnya apa? Kalau orang meninggal, selagi dia benar-benar meninggal real atau hukmi, nanti ada dua kemungkinan, benar-benar dinyatakan meninggal dan ada ahli waris yang hidup dan ada harta, maka otomatis harta itu berpindah kepada ahli warisnya tanpa ada opsi harus dikasih pilihan dulu, kamu mau nggak dapat harta ini? Enggak, otomatis jadi milik ahli waris. Adapun yang lain, ya, seperti hibah, wasiat, jual beli, ijarah, itu kaitannya dengan kepemilikan yang opsional, alias sebuah harta bisa berpindah dengan hibah, ya kalau memang si pemberi menginginkan untuk memberikan. Sebuah harta berpindah dari satu orang ke orang lain, ya bisa berpindah jika orang memang menginginkan untuk dapat dengan cara membeli misalnya, atau dengan cara memberikan hadiah, sifatnya opsional. Tapi kalau waris otomatis. Jadi salah satu alasan juga kenapa waris dinamakan separuh ilmu, karena dia membahas tentang
hal-hal yang menjadi kepemilikan orang lain secara otomatis tanpa pilihan. Berbeda dengan beberapa akad yang lain, ya, mereka atau barang-barang atau jasa atau apapun itu berpindah kepemilikannya dengan opsi pilihan dari si pelakunya. Kalau pelakunya menginginkan untuk dipindahkan, maka baru berpindah. Itu paling tidak dua alasan kenapa waris itu dinamakan separuh ilmu, karena ditinjau dari sisi perpindahan kepemilikan barang, dia berpindah secara otomatis tanpa harus diberikan pilihan. Baik, kemudian kita berpindah ke poin kelima, nisbatuhu, penisbatan ilmu waris ini, penyandaran ilmu waris ini kemana? Dinyatakan di sini babun min abwabi al-fiqhi. Babun min abwabi al-fiqhi ufrida bit ta'lifi li ahammiyatihi. Babun min abwabil fiqhi ufrida bit ta'lif li ahammiyatihi. Jadi ilmu ini, ya, penyandaran ilmu ini kepada ilmu apa gitu. Jawabannya adalah babun min abwabil fiqh. Ini adalah ilmu waris, itu adalah salah satu bab yang ada dalam bab pembahasan fikih secara umum. Dia adalah salah satu bab dari pembahasan fikih secara umum, ya. Ufrida bit ta'lif, ya, ditulis atau dikarang secara menyendiri, ya, dikarang secara menyendiri atau dituliskan tema khusus secara sendiri, ya, li ahamiyati, karena sisi urgensinya. Karena dia punya sisi urgensi, maka kemudian dibukukan secara tersendiri. Walaupun di buku-buku fikih umum juga dimasukkan juga pembahasan waris gitu. Pembahasan waris juga ada. Ketika kita buka buku-buku fikih secara umum yang membahas dari toharoh sampai akhir masalah jinayat, pasti juga ada pembahasan waris. Cuman para ulama juga menulis secara khusus bab secara tentang waris. Ya, sebenarnya dia adalah bagian dari pembahasan fikih secara umum. Jadi babun min abwabil fiqh, jadi penisbatan ilmu faraid ini dia adalah bab min abwabil fiqh. Salah satu bab pembahasan dalam bab-bab fikih, ya, ufrida bit ta'lif, disendirikan, ditulis secara khusus li ahammiyatihi, karena sisi urgensinya. Wadi'uhu, peletaknya, siapa yang meletakkan ilmu waris ini, atau siapa pelopor utamanya yang meletakkan ilmu waris ini? Jawabannya adalah wadi'uhul awal, peletaknya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, terutama di 3 ayat tadi yang saya sebutkan, ayat 11, 12 dan ayat terakhir surat An-Nisa. Di situ secara khusus Allah menjelaskan tentang pembagian ilmu waris atau pembagian jatah warisan. Taib. Kemudian ismuhu, namanya, nama ilmu waris ini apa saja? Ada beberapa nama, ya. Ilmul faraid, ya, namanya adalah ilmul faraid atau ilmu tarikat, ya. Tarikat, harta peninggalan, ilmu terkait harta peninggalan. Ilmul mawaris, ya. Beberapa nama ini berujung atau ujungnya adalah kembali kepada satu bahasan yang sama. Ilmul faraid, ilmu tarikat, dan ilmul mawaris. Istimdaduhu, ya, sumber pengambilan dalilnya atau sumber pengambilan bahasannya dari mana? Ya, istimdad, ya, dia diambil dari mana ilmu ini? Diambil dari minal kitab, diambil dari Al-Quran, was sunnah, dari hadis Nabi SAW, wa ijma'is salaf, dan juga dari konsensus para ulama. Jadi diambil dari Al-Quran, dari sunnah, hadis Nabi, dan juga dari ijma', dari konsensus para ulama, kesepakatan bersama para ulama. Hukmuhu, ya, hukumnya apa? Hukum mempelajarinya fardu kifayah. Fardu kifayah, wajib yang tercukupi, alias wajib dipelajari jika sudah ada sekelompok orang yang mencukupi, ya, untuk menjadi rujukan, untuk menjelaskan, maka gugur tuntutannya kepada pihak yang lain. Gugur tuntutannya untuk mempelajari kepada pihak yang lainnya. Berarti konsekuensinya kalau di suatu daerah misalnya tidak ada yang mempelajari ilmu ini dan menguasai ilmu ini, sehingga nanti konsekuensinya di daerah tersebut kalau ada banyak perselisihan dan ketidaktahuan tentang bagian waris, berarti dosa semua. Berarti dosa semua. Dan realitanya demikian, ya, di masyarakat
banyak yang nggak paham, entah memang mungkin ada yang paham tapi sengaja memang tidak mau membagi secara sesuai tinjauan syariat, atau memang karena memang mereka tidak tahu gitu. Dan sepertinya kemungkinan tidak tahunya lebih besar. Ya. Boro-boro waris, sholat aja masih banyak yang salah, gitu kan? Apalagi yang lebih detail dari itu. Jadi hukumnya fardu kifayah. Jadi perlu untuk dipelajari, wajib secara tercukupi jika memang jumlah orang yang pelajarinya cukup untuk lingkup satu daerah tertentu. Gitu. Tapi kalau daerah tertentu tersebut belum ada orang yang menguasai, mempelajari dan mencukupi orang-orang di situ untuk jadi rujukan, berarti dosa semua. Karena definisi wajib itu kan apa? Ma yusabu fa'iluhum tisalan wa yu'aqabu tarikuh. Sesuatu yang pelakunya jika tunduk kepada perintah Allah layak mendapatkan ganjaran, wa yu'aqabu tarikuh. Tapi yang meninggalkannya berarti layak dapat hukuman alias berdosa. Ya. Masailuhu, permasalahan yang dibahas di ilmu waris apa? Kaifiyatu istihqaqi ashabil furud. Masailuhu, permasalahan nanti yang ada di ilmu waris adalah kaifiyatu istihqaqi ashabil furud wal asobat. Kaifiyatu istihqaqi ashabil furud wal asobat. Bagaimana ashabul furud itu berhak mendapatkan warisan. Kaifiyatu istihqaqi ashabil furud, bagaimana ashabul furud itu berhak mendapatkan jatah warisan, wal asobat, bagaimana juga para asobah. Ini tidak saya terjemahkan karena diksi ini tidak bisa diterjemahkan gitu, harus diartikan. Jadi nanti ada dua, ahli waris ada dua, ada namanya ashabul furud, ada namanya asobah. Ashabul furud itu adalah orang-orang yang mendapatkan jatah warisan yang ukurannya sudah dijelaskan secara tinjauan syar'i. Fulan dapat berapa, Fulan dapat 1/6, dapat 1/4, dapat 1/8, dapat 1/3. Nah, itu namanya ashabul furud. Itu pihak-pihak yang secara jatah ukuran warisan sudah Allah tentukan langsung. Gitu. Namanya ashabul furud dan nanti kita akan pelajari. Yang kedua adalah asobah. Asobah itu adalah al-irsu bila takdir, yaitu mendapatkan jatah warisan tanpa ukuran, alias biasanya dia dapat sisa atau bisa ngambil semua. Ya. Kalau misalnya ada temannya nanti ashabul furud, dia dapat asobah, maka ashabul furud dikasih jatahnya dulu 1/6 misalnya, kemudian dia ngambil sisanya. Asobah itu yang ngambil sisa, dan asobah itu semua laki-laki, ya semua laki-laki semua itu asobah kecuali suami, ya kecuali zauj, ya itu bukan asobah. Nanti juga ada yang asobah perempuan, ya mu'tiqah, itu perempuan yang membebaskan budak, dia jatahnya juga bisa asobah. Taib. Jadi ada namanya asobah, ada ashabul furud. Ashabul furud orang yang nanti jatah warisannya ukurannya sudah ditentukan. Kalau asobah yang enggak ditentukan, dia dapat sisa atau bisa dia dapat semuanya. Saya ulangi. Masailuhu, permasalahannya dalam ilmu waris adalah kaifiyatus istihqaqi ashabil furud. Bagaimana ashabul furud itu mengambil haknya atau menerima haknya, wal asobat. Begitu pula pihak-pihak yang asobah. Wa hajbul warasah li ba'dihim, dan hajb itu menghalangi, ya. Hajbul warasah li ba'dihim, bagaimana sebagian ahli waris itu menghalangi pihak yang lain. Hajbul warasah li ba'dihim, dan bagaimana nanti sebagian ahli waris itu menghalangi yang lainnya. Jadi bisa jadi dalam satu kasus orang meninggalkan banyak ahli waris, tapi apakah semua nanti dapat warisan? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi sama-sama ahli waris, tapi gara-gara ada ahli waris terdekat, maka ahli waris yang agak jauh jadi tidak dapat. Itu namanya hajb, ya, terhalangi. Pihak ini menghalangi pihak yang lain dari dapat warisan. Dan hajb nanti ada dua, hajbul hirman dan hajbun nukson. Ada penghalangan secara total, nggak dapat sama sekali. Ada hajbun nukson, menghalangi menjadikan porsi jatah warisannya berkurang, tapi dia tetap masih dapat. Tapi dia berkurang dari kemungkinan dia dapat jumlah terbesar menjadi kecil. Ya. Jadi saya ulangi, permasalahannya adalah kaifiyatus istihqaqi ashabil furud, pembahasan tentang bagaimana ashabul furud itu berhak mendapatkan warisan dan juga para asobah. Wa hajbul warasah li ba'dihim, dan juga pembahasan tentang bagaimana ahli waris itu menghalangi sebagian yang lain, wa ghairiha, dan juga pembahasan yang lainnya.
Taib. Kita berpindah ke halaman selanjutnya. Al-huququl muta'alliqatu bit-tarikah. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Al-huququ al-muta'alliqatu bit-tarikah. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Jadi maksudnya adalah ketika orang meninggal itu tidak langsung dibagi waris, enggak. Ada hak-hak yang lain yang perlu ditunaikan dulu, ya. Ada hak yang lain yang perlu ditunaikan dulu, dan itu sesuai dengan skala prioritasnya ada. Mana yang harus didahulukan, gitu. Mana yang harus didahulukan. Dan ternyata warisan itu adalah prioritasnya terakhir, urutannya terakhir. Perlu hal yang lain dulu diselesaikan, baru nanti warisan. Ini yang akan kita bahas. Al-huququl muta'alliqatu bit-tarikah. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Wa takunu murattabatan kattali. Dan hak-hak tersebut ya berurutan sebagaimana berikut. Wa takunu murattabatan kattali, dan dia berurutan sebagaimana berikut ini. Jadi urutannya berikut ini. Wa takunu murattabatan kattali. Pertama, ini hak pertama yang harus diselesaikan adalah ad-duyunul muta'alliqatu bi'ainit tarikah. Ad-duyun al-muta'alliqatu bi'ainit tarikah. Ya. Kamputan saya kecepatan mboten? Ad-duyun ini direkam mboten? Direkam. Ya nanti mungkin barangkali yang murojaah bisa diulang lagi. Ad-duyun al-muta'alliqatu bi'ainit tarikah. Pertama, utang-utang yang berkaitan dengan barang peninggalan. Hutang-hutang yang berkaitan dengan harta peninggalan. Hutang-hutang yang berkaitan dengan harta peninggalan. Di sini dikasih contoh kal marhunah bidainin 'alal mayyit. Seperti gadai, harta yang digadikan bidain, harta yang digadikan karena utang. 'Alal mayyit, yang menjadi tanggungan mayyit. Saya ulangi. Jadi hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan mayit, yang pertama yang perlu diselesaikan dulu adalah ad-duyun al-muta'alliqah bi'ainit tarikah, yaitu hutang-hutang yang berkaitan dengan harta peninggalan itu sendiri, ada kaitannya. Seperti apa? Kal marhunah, seperti harta yang digadaikan. Al-marhunah seperti harta yang digadaikan bidain, gara-gara apa? Utang. Karena utang kan kadang sebagian orang karena kurang percaya dikasih jaminan gitu. Saya ngutang 10 juta, ya udah saya kasih jaminan mobil misalnya, atau apalah ditaruh. Kal marhunah seperti harta yang dijadikan gadai, bidain, gara-gara utang, alal mayit, sebagai tanggungan mayit. Nah, ini harus diselesaikan dulu. Kenapa? Karena harta yang menjadi jaminan di tangan pihak kreditur, pihak yang memberikan kredit atau pinjaman, itu kan kalau masih di tangan dia nggak bisa dibagi. Ya, makanya diselesaikan dulu supaya bisa diambil. Jadi dibayar utangnya berapa, si fulan almarhum misalnya utangnya berapa, oh misalnya utangnya ternyata 20 juta. Dan di situ mobilnya ditaruh di pihak pemberi utang. Maka dibayar dulu 20 jutanya sehingga mobilnya bisa ditarik, bisa diambil. Jadi ini harus diselesaikan dulu, diambil. Kenapa? Karena itu kalau tidak diambil nanti nggak bisa dibagi. Ya, tidak bisa dibagi. Yang kedua, setelah itu selesai, kalau ada yang itu selesai, maka yang kedua adalah mu'natut tajhiz, biaya operasional pengurusan jenazah. Mu'natu at-tajhiz, biaya operasional pengurusan jenazah. Biaya operasional pengurusan jenazah. Seperti apa? Ka'ujrotil kafan, seperti biaya kafan, ya, biaya kafan. Wa hafiril qabr, tukang gali kubur, ya. Bihasabil urf, ya, sesuai dengan kadar urf atau kebiasaan yang berjalan. Biasanya ongkosnya berapa gitu. Ka'ujratil kafan wa hafiril al-qabr bihasabil urf. Ya, biaya gali, atau mungkin sekarang biaya tanah juga bayar, ya. Nah, itu diambil dulu. Ya, biaya memandikan, ya. Indal jumhur, ini menurut mayoritas ulama. Menurut mayoritas ulama,
ini mu'natut tajhiz atau operasional pengurusan jenazah ini nomornya nomor 2. Wa tuqaddamu mu'natut tajhiz ala ghairiha indal Hanabilah. Wa tuqaddamu mu'natut tajhiz ala ghairiha indal Hanabilah. Dan biaya operasional jenazah ini lebih didahulukan daripada yang lain menurut perspektif Hanabilah. Jadi di sini ada khilaf, tapi yang dipilih oleh penulis biaya operasional jenazah itu nomor 2. Tapi kalau di buku-buku ya ulama Hambali atau ulama Saudi biasanya itu mu'natut tajhiz nomor 1. Jadi didahulukan dulu ketika orang meninggal, diambil dulu untuk biaya operasional jenazah dulu, baru yang lain. Tapi kalau menurut mayoritas ulama ini nomor 2. Ya, jadi biaya operasional jenazah ini nomor 2. Yang pertama adalah tadi hutang yang berkaitan dengan harta si mayit yang ada ada gadenya misalnya. Jadi mu'natut tajhiz biaya operasional jenazah ka ujratil kafan seperti biaya kafan, wa hafirul qabr tukang gali kuburnya bihasabil urf sesuai dengan urfnya ongkosnya berapa. Indal jumhur. Ini menurut sudut pandang mayoritas ulama demikian. Wa tuqaddamu mu'natut tajhiz dan biaya operasional jenazah ini didahulukan ala ghairiha daripada hak-hak yang lain indal Hanabilah. Menurut sudut pandang ulama Hambali itu didahulukan nomor 1. Taib. Kemudian yang ketiga, ad-duyunul muta'alliqatu bi dhimmatil mayyit. Hutang-hutang yang berkaitan dengan tanggungan pribadi si mayit. Ya, hutang-hutang yang berkaitan dengan tanggungan pribadi si mayit. Hutang-hutang yang berkaitan dengan tanggungan pribadi si mayit. Ad-duyun al-muta'alliqatu bi dhimmati al-mayyit. Hutang-hutang yang berkaitan dengan tanggungan pribadi si mayit. Jadi tidak ada gadenya. Ini hutang biasa. Nah, ini juga yang didahulukan adalah hutangnya Allah dulu. Kemudian baru hutang manusia. Sawa'un kanatid duyunu lillah kazzakah wal hajj. Ya, sawa'un kanatid duyunu lillah, sama saja entah hutangnya itu kaitannya dengan Allah. Ya, kazzakah seperti zakat, wal hajj dan juga haji. Ya. Sawa'un kanatid duyunillah kazzakah wal hajj, entah hutangnya ini ya kaitannya dengan Allah seperti zakat dan juga haji, auli adami atau kaitannya dengan sesama manusia. Indal jumhur, menurut perspektif jumhur ulama, mayoritas ulama. Khilafan lil Hanafiyah, ya, berbeda dengan sudut pandang Hanafi. Berbeda dengan sudut pandang ulama Hanafiyah, nanti akan saya ulangi ya. Al-qailina bi'adami wujubi ada'i duyunillah. Khilafan lil Hanafiyah, berbeda dengan sudut pandang madhab Hanafi. Al-qailin yang mereka menyatakan bi'adami wujubi ada'i duyunillah. Yang mereka menyatakan tidak wajibnya menunaikan hutang yang kaitannya dengan Allah. Yang mereka menyatakan tidak wajibnya menunaikan hutang yang kaitannya dengan Allah, minat tarikah, diambil dari harta peninggalan. Illa idza wassa biha, kecuali jika si mayit sebelum meninggal mewasiatkannya. Kecuali jika si mayit sebelum meninggal mewasiatkan untuk ditunaikan. Saya ulangi. Yang ketiga, yang perlu diselesaikan setelah 2 hal sebelumnya adalah ad-duyun al-muta'alliqatu bi dhimmatil mayyit. Hutang-hutang yang berkaitan dengan tanggungan pribadi si mayit itu sendiri. Sawa'un kanatid duyunillah, entah hutangnya ini ya, hutang dia kepada Allah, kazzakah wal hajj, seperti zakat dan juga haji, amli adami, atau kaitannya dengan hutang dengan manusia. Indal jumhur, ini menurut sudut pandang mayoritas ulama ya, demikian, yaitu katanya hutang dengan Allah harus ditunaikan. Berbeda khilafanil Hanafiyah, berbeda dengan sudut pandang ulama Hanafiyah al-qailin yang mereka menyatakan bi'adami wujubi ada'i duyunillah. Mereka menyatakan tidak wajibnya menunaikan hutang-hutang yang kaitannya dengan Allah. Ya, minat tarikah, dari harta peninggalan. Illa idza wassa biha, kecuali yang bersangkutan memberikan wasiat ya. Wasiat untuk menunaikan. Jadi menurut jumhur ulama diprioritaskan dulu
hutang yang kaitannya dengan pribadi ini dilihat dulu mana yang hutang kaitannya dengan Allah, mana yang hutang kaitannya dengan manusia. Kalau dengan manusia jelas itu ditunaikan. Yang kaitannya dengan Allah ini yang diperselisihkan. Jumhur tetap menyatakan wajib ditunaikan, Hanafiyah mengatakan tidak. Ya. Hutang dengan Allah seperti bayar zakat. Misalnya orang ini ya sudah punya harta yang mencapai nisab, dia sudah memilikinya sudah berlalu 1 tahun misalnya. Kemudian selama beberapa tahun dia belum bayar misalnya. Dan istrinya tahu misalnya ada informasi yang digali dari istrinya bahwa suami belum bayar selama 2 tahun belakangan misalnya. Maka berarti wajib dihitung ya berapa yang wajib dikeluarkan, 2,5% dari hartanya yang sudah mencapai nisab tadi 2 tahun belakangan belum dibayar misalnya. Maka harus dikeluarkan, ditunaikan dulu. Karena itu hutangnya dengan Allah, kaitannya dengan Allah. Atau haji ya. Atau haji. Misalnya ada orang yang sejatinya secara finansial dia punya kecukupan untuk berhaji ya. Kemudian pada saat kesempatan dia sudah punya wajib haji atau dibebani wajib haji, dia tidak menunaikan sampai akhirnya datang ajal. Maka ini juga wajib untuk diambilkan dari harta peninggalannya untuk menghajikan yang bersangkutan. Kecuali kalau yang bersangkutan tidak ada wajib haji, misalnya fakir, ya, fakir miskin misalnya, kemudian meninggal, maka tidak ada kewajiban yang demikian. Tapi kalau dia orang yang punya kecukupan harta, terutama yang ikut haji, yang nunggunya tidak sampai 30 tahun ya, yang bukan reguler, misalnya pakai yang plus yang mungkin nunggu 5 sampai 7 tahun, atau yang furoda ya. Furoda boleh gak Ustaz? Boleh kan ya? Ya, berarti yang furoda berarti yang tinggal visanya benar atau tidak. Berarti kalau dia orang bisnismen ya, kemudian rekeningnya banyak, mencukupi sebenarnya dia bisa haji furoda misalnya, bayar berapa 300 juta misalnya cukup, ada, cuman enggan. Setiap tahun berlalu dia nggak pernah memperdulikan hal itu sampai akhirnya meninggal. Padahal uangnya ada, bahkan turah-turah gitu. Maka ini wajib untuk menurut ya jumhur ulama ini wajib dikeluarkan dari hartanya untuk menghajikan yang bersangkutan. Ya, berarti bisa keluarganya yang menghajikan atau ya cari badal haji biasanya untuk menghajikan orang tuanya ini atau siapa yang sudah wafat. Sebelumnya dia punya kesempatan untuk berhaji tapi dia tidak menunaikan. Ya, itu juga harus dikeluarkan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat al-wasiyah. Yang keempat setelah poin pertama selesai disisihkan uangnya untuk poin pertama, kemudian disisihkan uangnya untuk operasional pengurusan jenazah, disisihkan lagi untuk membayar hutang-hutang yang berkaitan dengan hutang Allah, kemudian juga nanti hutang manusia ya. Direkap nanti ya, ada catatan-catatan ternyata masih punya hutang dengan fulan ditunaikan. Kemudian sudah selesai ditunaikan, baru yang keempat al-wasiyah. Ya, harus kemudian dikeluarkan hartanya untuk penunaian wasiat jika ada ya, jika ada al-wasiyah bi syart an la takuna liwaris ya, dengan syarat wasiat tersebut tidak diperuntukkan oleh untuk ahli waris. Al-wasiyah bi syart an la takuna liwarisin, dengan syarat wasiat tersebut tidak diperuntukkan kepada ahli waris. Dengan syarat ya, wasiat tersebut tidak diperuntukkan kepada ahli waris. Wa antakuna biqadri thulus fa'aqal, dan wa antakuna biqadri thulus fa'aqal, dan wasiatnya itu maksimal jumlahnya 1/3 atau kurang dari itu. Wa antakuna biqadri thulus fa'aqal, dan wasiatnya maksimal 1/3 atau kurang dari itu. 1/3 atau kurang dari itu. Illa an yujizaha al-warasah, kecuali ahli waris yang lain meridhoi atau mengizinkan. Saya ulangi. Yang keempat yang harus disisihkan dari harta peninggalan mayit adalah wasiat. Bi syart an la takuna liwaris, dengan syarat wasiat ini tidak ditujukan kepada ahli waris. Wa an takuna biqadri thuluts fa'aqal, dan wasiatnya maksimal adalah 1/3 atau kurang dari itu. Illa an yujizahal warasah, kecuali ahli waris yang lain
meridhoi atau membolehkan. Ya. Apa itu wasiat? Wasiat di sini adalah maknanya adalah wasiat secara khusus, makna khusus. Karena wasiat itu ada wasiat makna umum, ada wasiat makna khusus. Wasiat makna khusus adalah sebenarnya hibah, ya. Hibah, pemberian seseorang, tapi pemberian dengan berpindahnya kepemilikan dikaitkan dengan kematian seseorang. Kalau hibah itu kan pemberian seorang ketika masih hidup diberikan, ya, langsung berpindah kepemilikan tatkala yang bersangkutan itu masih hidup. Tapi kalau wasiat adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang lain, tapi dipersyaratkan baru berpindah kepemilikannya setelah pemberi wasiat meninggal. Dan dia maksimal hanya boleh 1/3 dari harta peninggalan, gak boleh lebih. Kemudian juga tidak boleh diberikan kepada ahli waris, ya. Nabi SAW mengatakan innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap pihak haknya. Allah telah memberikan hak harta peninggalan kepada setiap pihak, sudah diberikan. Fala wasiyata liwarithin. Maka tidak boleh ada wasiat yang ditujukan kepada ahli waris. Maksudnya apa? Ya karena ahli waris itu sudah dapat jatah peninggalan dari jalan waris, dari jalur waris. Maka tidak boleh dia dapat jatah lagi dari sisi yang lain, ya, dari sisi yang lain. Juga maksimal adalah 1/3, tidak boleh lebih dari itu, ya. Karena dulu ada sahabat, saya lupa namanya, beliau sakit keras, ya, kemudian dia punya harta banyak, dan sebelum meninggal dia pengen mewasiatkan hartanya pada pihak lain. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, afa atasaddaqu bisulusai mali, wahai Rasulullah, bolehkah saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Nabi mengatakan, la, tidak boleh. Fasyatru ya Rasulullah, kalau separuh pripun? Ya, Nabi mengatakan, la. Fasulusu, kalau 1/3 angsal napa mboten? Nabi mengatakan as-sulusu was-sulusu katsir. 1/3 boleh, walaupun 1/3 itu sudah terhitung banyak. Makanya beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya, kalau bisa jangan 1/3, dikurangi jadi 1/4 atau 1/5. Kenapa? Karena meninggalkan harta warisan lebih banyak dinikmati ahli warisnya itu lebih afdol daripada diarahkan kepada pihak yang lain. Jadi misalnya mau ngasih 1/3 itu sudah maksimal. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Yang keempat, setelah 3 yang atas, wasiat. Ada enggak dia pernah nulis wasiat enggak? Pernah menyampaikan atau tidak gitu. Nah, ini ditunaikan. Ya, yang penting bukan pada ahli waris. Misalnya seorang terkadang misalnya dia punya harta, dia punya pekerja gitu, sopir yang nemani dia sejak merintis usaha sampai puluhan tahun. Sopirnya ini jujur, orangnya baik, wong desa misalnya kan, rajin sholat. Kemudian bosnya ini kasihan sama sopirnya, dia orang jujur, ngikut saya sudah lama, saya nulis wasiat untuk Pak misalnya Fulan, saya kasih 1/10 harta saya. Ya, maka ketika nanti itu didapati atau disampaikan kepada ahli waris yang lain, harus ditunaikan. Dan sopir gak ada kaitannya secara nasab dengan si yang bersangkutan, berarti bukan ahli waris, berarti boleh, ya. Jadi itu ditunaikan. Nah, baru yang kelima adalah setelah itu selesai semua, baru al-irs, baru bagi waris. Wa huwa ma yastahiquhul warasah minat tarikah. Wa huwa ma yastahiquhul warasah minat tarikah. Irs yaitu suatu yang menjadi hak ahli waris dari harta peninggalan. Suatu yang menjadi hak ahli waris dari harta peninggalan. Ya. Suatu yang menjadi hak ahli waris dari harta peninggalan. Baru dapat berapa ini? Dikit ya. Lanjut ya. Bismillah. Nah, sekarang kita berpindah ke al-irs. Warisan itu syurutuhu, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sebab-sebabnya, penghalang-penghalangnya. Syurutuhu, ya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sebab-sebabnya, dan penghalang-penghalangnya. Syurutul irs, syarat-syarat warisan. Jadi warisan itu bisa ditunaikan, ada syarat-syaratnya.
warisan itu bisa ditunaikan, ada syarat-syaratnya. Ada 3 ya. Pertama, mautul muwarrisi haqiqatan aw hukman kal mafqud. Syarat pertama, mautul muwarrisi haqiqatan aw hukman kal mafqud. Syarat pertama adalah kematian si pemberi waris. Syarat pertama adalah kematian si pemberi waris. Haqiqatan, secara real, secara nyata, benar-benar mati. Ya. Au hukman, atau secara hukum, alias dihukumi mati. Walaupun jasadnya nggak tahu, tapi dihukumi mati. Kal mafqud, seperti orang hilang. Seperti orang hilang. Saya ulangi. Syurutul irs, syarat-syarat warisan bisa ditunaikan itu ada syaratnya. Pertama, mautul muwarris, yaitu wafatnya atau meninggalnya pemberi warisan. Hakikotan, secara real, nyata, ya. Au hukman, atau secara hukum, alias oleh hakim dihukumi udah mati. Kal mafqud, seperti orang hilang. Ya. Berarti ini jadi syarat pertama. Berarti maknanya kalau masih hidup berarti tidak ada warisan. Nah, orang mati mati suri. Udah dihukumi mati, dikubur, hidup lagi misalnya. Ya berarti misalnya sudah terlanjur dibagi, ya, tapi nggak mungkin juga langsung dibagi, kan? Nggak mungkin. Misalnya lah taruhlah, berarti dikembalikan lagi. Hakikotan berarti kelihatan melo-melo emang sudah mati. Ya. Au hukman, dihukumi mati seperti orang hilang. Ya, orang hilang ini nanti ulama juga berbeda pendapat tentang bagaimana mengukur orang yang hilang itu mati, dan para ulama punya rincian. Ya, seperti dalam mazhab Malikiyah itu dibedakan antara dia hilangnya di negeri kaum muslimin, itu ditunggu berapa tahun, atau hilangnya di negeri musuh. Ya. Hilangnya karena aktivitas yang normal seperti pergi untuk untuk tamasya, pergi untuk dagang, dengan pergi untuk perang. Itu nanti ukurannya berbeda-beda. Ada yang menyatakan nanti kalau perginya adalah pergi untuk perang, maka dihukumi dia mati itu maksimal nunggu 4 tahun. Ya, seperti orang yang di Gaza misalnya, atau antum jadi relawan ke Gaza, hilang kemudian. Jangan deng, bukan. La qadarullah, la qadarullah. Maksudnya, misalnya ada orang misi ke sana karena memang daerah konflik, kemudian hilang kontak, lost kontak. Nah, ini ditunggu sampai berapa lama? Ya. Ada yang menyatakan maksimal kalau orang yang hilang di model keadaan seperti ini maksimal 4 tahun. 4 tahun ternyata nggak ada kabar sama sekali, berarti kalau dia punya harta dibagi kepada keluarganya, ahli warisnya. Adapun kalau perginya pergi biasa, pergi menuntut ilmu, pergi berdagang, ya, ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan ditunggu maksimal sampai 90 tahun dari hari kelahirannya. Ya, dari hari kelahirannya. Jadi dihitung hari kelahirannya dia berapa, ditunggu maksimal 90 tahun. Karena 90 tahun tuh ghalabatudzan. Ya, kemungkinan besar dia udah mati. Jadi baru boleh untuk dibagi. Jadi nggak boleh itu hartanya langsung segera dibagi, kecuali ditunggu sampai pada batasan yang kemungkinan besar pasti sudah mati gitu. Kemungkinan besar dia mati. Ya, ini kalau kita bawakan secara perbedaan secara klasiknya para ulama demikian. Tapi Syekh Utsaimin ya, rahimahullah taala merojihkan bahwa yang seperti ini sifatnya adalah takarannya secara ijtihad yang dikembalikan kepada putusan hakim, qadhi. Karena setiap kondisi berbeda, zaman sekarang dengan zaman dulu berbeda, cara penggalian informasi orang yang hilang seperti apa itu menjadi indikator dan juga faktor-faktor yang bisa dihimpun oleh qadhi, dipertimbangkan, bisa jadi nanti bisa lebih cepat atau lebih lama. Jadi kembali kepada ijtihadnya hakim. Tapi intinya ketika misalnya hakim sudah ketok palu, ini dihukumi mati, ya berarti boleh dibagi warisannya. Jadi itu syarat pertama. Syarat kedua adalah istimraru hayatil waris. Istimraru hayatil waris ba'da mautil muwarris. Keberlangsungan kehidupan ahli waris, setelah wafatnya pemberi warisan. Keberlangsungan
hidupnya ahli waris, ya, keberlangsungan hidupnya ahli waris setelah wafatnya pemberi warisan. Walau lahzatan, walaupun hanya sementara, walaupun hanya sejenak, ya, walaupun hanya sejenak atau sementara. Au hukman, atau dihukumi hidup, hidup kal hamal, seperti janin atau bayi yang masih dalam kandungan. Saya ulangi, syarat yang kedua warisan bisa berjalan adalah istimraru hayatil waris, berlanjutnya atau masih berlangsungnya kehidupan hidupnya ahli waris ba'da mautil muwaris, setelah benar-benar wafatnya pemberi warisan. Walau lahzah, walaupun hidupnya hanya sejenak, ya. Ya, walaupun hidupnya hanya sejenak. Hakikatan au hukman, ya, secara real, nyata hidup, au hukman, atau secara dihukumi masih hidup, ya, contohnya kal hamal, seperti bayi yang masih dalam kandungan, bayi yang masih dalam kandungan. Ya, selagi ahli warisnya ini benar-benar dinyatakan hidup, maka dia berhak untuk mendapatkan berhak untuk mendapatkan jatah warisan. Misalnya, ya, misalnya ada bapak sama anak naik motor berkendara, qadarullah kecelakaan, kemudian bapaknya mati di tempat. Anaknya masih hidup, walaupun mungkin 10 menit misalnya setelahnya, dan itu ada saksinya, orang-orang yang mendapati orang-orang yang mendapati di kejadian di TKP, mendapati lihat bahwa anaknya masih hidup nih, tapi bapaknya udah meninggal di tempat. Maka si anak ini dapat warisan walaupun kemudian 5 menit setelahnya, 10 menit setelahnya meninggal, ya. Dia berhak dapat warisan. Kenapa? Karena kaitannya jatah harta warisan dari bapaknya otomatis berpindah ke dia. Apalagi kalau dia nanti punya anak, punya istri, berarti anak istrinya pun nanti dapat warisannya otomatis kan berbeda ukurannya. Karena kalau misalnya si anaknya yang meninggal ini tidak dapat jatah warisan dari bapaknya yang sudah meninggal duluan, ya, otomatis peninggalan dia kan ukurannya tentu akan lebih sedikit yang nanti akan diwariskan kepada anak dan istrinya, ya. Tapi kalau dia dinyatakan tetap dapat warisan dari bapaknya, berarti kan ada tambahan dari jatah yang si anak yang wafat ini meninggal dapat jatah bagian dari bapaknya. Jadi keberlangsungan hidupnya si ahli waris setelah jelas si pemberi warisan meninggal, ya, walaupun keberlangsungan hidupnya cuma sejenak, maka dia tetap dinyatakan sebagai ahli waris. Au hukman, ya, atau dihukumi masih hidup, seperti bayi, ya, bayi yang masih dalam kandungan. Jadi ketika misalnya ada seorang ayah meninggal, istrinya dalam kondisi mengandung, maka anak yang dalam kandungan itu berhak untuk dapat warisan, Ya, cuman ukurannya berapa berarti ditunggu sampai lahir. Kalau lahirnya ternyata perempuan, tentu ukurannya beda. Kalau lahirnya ternyata anak laki-laki, berarti juga jatahnya berbeda. Laki-laki asobah, ya. Baik, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga warisan itu bisa terlaksana al-ilmu bisababi al-muqtadi lil irth. Jadi al-ilmu bisababil muqtadi lil irth, yaitu adanya pengetahuan, ya, dengan adanya pengetahuan terkait sebab yang mengantarkan kepada warisan. Al-ilmu bisababil muqtadi lil irth. Jadi pengetahuan terkait sebab yang bisa mengantarkan adanya warisan. Ya. Dan kalau nggak tahu ilmunya, ya nanti tidak bisa untuk tidak bisa untuk dihitungkan. Ya. Jadi harus tahu pengetahuannya terkait sebab-sebab warisan itu apa, dan nanti akan ada pembahasannya. Baik, ini break dulu, Ustaz. Oke, mungkin begitu. Breaknya dipangkas sebentar. Pangkas 10 menit ya. Yeah. Oke, teman-teman, ini coffee break dulu, bisa ngopi. Itu kopi atau teh ya tadi ya? Oh, kopi sama seruni gitu, melek. Di jadwal aslinya 30 menit tapi kayak